Tahukah kamu negara terkaya di dunia? Ya, tentunya berada di wilayah Eropa. Negara tersebut adalah Luxembourg. Luxembourg termasuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Lokasinya berada di sebelah barat laut daratan Eropa yang tak memiliki wilayah maritim. Ibu kota negara ini berada di Luxembourg. Luas wilayahnya 2.586 km persegi, hanya setengah dari luas wilayah Pulau Madura. Negara ini berbatasan dengan Belgia dan Jerman di sebelah utara, Perancis di sebelah selatan, Belgia di sebelah barat, dan Jerman di sebelah timur. Walau termasuk negara kecil, Luxembourg adalah negara yang makmur. Sumber ekonomi mereka pada awalnya bertumpu pada industri besi dan baja yang kontribusinya mencapai 80% dari total nilai ekspor pada 1960-an. Namun pada akhir abad 20, kekuatan utama ekonomi negara itu berasal dari keterlibatannya dalam perbankan internasional dan jasa keuangan, serta dalam kegiatan non-komersial seperti menjadi tuan rumah kegiatan politik intra-Eropa. Pada abad ke-21, teknologi informasi dan perdagangan elektronik juga menjadi komponen penting ekonomi Luxembourg. Orang Luxembourg berada di antara para pemimpin dunia dalam standar hidup dan pendapatan per kapita. Selain hal itu, inilah beberapa rangkuman fakta menarik lainnya terkait Luxembourg dari berbagai sumber. 1. Sistem pemerintahan. Luxembourg adalah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan Konstitusi 1868, kekuasaan eksekutif Luxembourg dikelola oleh Harya Patih dan Dewan Pemerintahan, kabinet yang mencakup Perdana Menteri yang merupakan kepala pemerintahan. Perdana Menteri merupakan jabatan yang diemban oleh pimpinan partai atau partai yang memiliki kursi terbanyak di Luxembourg, dikutip dari kanal Kementerian Luar Negeri, pada September tahun 2022. Parlemen Luxembourg disebut dengan Chamber of Deputies, dan merupakan lembaga legislatif. Anggota Parlemen Luxembourg dipilih secara langsung untuk masa tugas 5 tahun. Luxembourg memiliki 3 bahasa resmi, Luxembourg, Prancis, dan Jerman. Budayanya merupakan perpaduan antara Eropa Jerman dan Romawi. 2. Negara terkaya di Eropa dan gaji besar bagi pekerja. Indikator kekayaan suatu negara dapat bervariasi dari satu peringkat ke peringkat lainnya, tetapi seringkali mencakup produk domestik bruto suatu negara, PDB, atau GDP, barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama 1 tahun, PDB per kapita, jumlah rata-rata uang yang diperoleh setiap orang di suatu negara dalam 1 tahun, atau pendapatan nasional bruto, GNI. Dari sudut pandang ekonomi, Luxembourg memiliki PDB per kapita tertinggi kedua di dunia, tepat di belakang Qatar, dengan hampir 93.000 euro. Negara ini juga menawarkan upah minimum tertinggi di Eropa, dan tertinggi kedua di dunia, di 2.141 euro per bulan. Pengangguran di Luxembourg adalah yang terendah di seluruh Eropa dan telah berlangsung selama 40 tahun. TKI yang bekerja di Luxembourg biasanya mendapatkan gaji sekitar lebih 85 juta rupiah per bulannya. Gaji TKI antara 34.800.000, rata-rata terendah, hingga 379.700.000, rata-rata tertinggi, gaji maksimum bisa lebih tinggi dari ini. Gaji ini sudah termasuk upah dan tunjangan lainnya seperti perumahan, transportasi, makan, dan lain-lain. Gaji yang didapatkan bervariasi tergantung dengan pengalaman kerja dan masa jabatan. 3. Pemilik mobil terbanyak dan gratis angkutan umum. Luxembourg memiliki tingkat kepemilikan mobil tertinggi di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Setidaknya selama 30 tahun, Luxembourg telah mencatat tingkat motorisasi tertinggi. Pada 2019, ada 681 mobil penumpang per 1.000 penduduk di negara itu. Angka ini mungkin dipengaruhi oleh pekerja lintas batas, yaitu bukan penduduk, yang menggunakan mobil perusahaan yang terdaftar di negara tersebut, melansir dari Eurostat. Luxembourg juga menjadi negara pertama yang menggratiskan angkutan umum. Pada Maret tahun 2020, Luxembourg menghapuskan ongkos kereta, tram, dan bus bagi warganya. 4. Hari Nasional Luxembourg. Hari Nasional Luxembourg dirayakan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Grand Duchess Charlotte, pemimpin negara itu, setiap tahun pada tanggal 23 Juni. Namun,
Ulang tahunnya yang sebenarnya adalah tanggal 23 Januari, tetapi tanggalnya diubah dan perayaannya dialihkan ke musim panas untuk kondisi cuaca yang lebih baik. Charlotte terkenal karena perannya di pengasingan selama Perang Dunia II. Berkat dia, gerakan perlawanan di Luxembourg berkembang pesat. Setelah perang, dia tetap sangat populer dan memimpin negaranya yang merdeka dan berdaulat menuju integrasi Eropa dan pembangunan ekonomi. Tempat-tempat terbaik di Luxembourg. Kecil tapi kuat, Luxembourg hanya memiliki 500 juta orang, tetapi salah satu ekonomi paling maju di dunia. Ada beberapa destinasi yang sayang untuk dilewatkan jika Anda pergi ke sana. Berikut tempat-tempat terbaik di Luxembourg menurut techrazitourist.com. Die Kirche. Die Kirche mengambil namanya dari bir paling populer di negara ini dan sangat disukai oleh wisatawan karena rasa lokal yang penuh warna yang ditemukan di sini. Terletak di utara dan duduk di Rive Sure, pegunungan yang mengelilingi Die Kirche membuat pemandangan menjadi luar biasa di setiap belokannya. Kunjungi zona pejalan kaki untuk berbelanja, kafe, dan konser publik, lalu pergilah ke kawasan tua untuk melihat gereja St. Laurentius dan rumah kuno lainnya. 3 museum yang bagus untuk dikunjungi adalah The National Museum of Historical Vehicles, Museum Beer, dan The National Museum of Military History dengan pameran yang secara menyeluruh mencakup pertempuran Bulge. Beaufort. Beaufort paling sering dikunjungi karena kastilnya yang terletak di seberang lembah dari kota. Awalnya dibangun sebagai perkemahan Romawi, kastil diperluas selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah pulih dari Perang Ardennes, Perang Dunia II. Wisatawan dapat menjelajahi berbagai tingkat dan melihat interior kastil, meskipun tidak ada dekorasi. Setelah itu, nikmati bersepeda sore atau hiking dengan beberapa jalur yang indah untuk dipilih. Kota Luxembourg. Ibu kota negara ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan pusat keuangan utama di sebagian besar Eropa. Kamu dapat menghabiskan waktu sebanyak mungkin di kota tua dan melihat Istana Grand Ducal, Katedral Notre Dame, Place des Armes, Jembatan Adolphe, dan pertahanan bawah tanah yang dikenal sebagai casemates. Bukan hanya keindahan sejarah, Luxembourg City adalah tempat yang benar-benar modern dan kosmopolitan yang menggabungkan masa lalu dengan kemajuan modern. Sebagai contoh, Benteng Luxembourg yang telah diubah berkali-kali selama berabad-abad dan sekarang menonjolkan budaya terbaik Eropa. Indah dan glamor bukan? Itulah negara terkaya di dunia yang bisa kita lihat secara garis besar. Namun sahabat, dalam sebuah ungkapan dikatakan bahwa dunia adalah ladang akhirat, ad-dunya mazra'at al-akhirah. Sahabat Pedia Channel, dalam menjalani proses hidup ini, kita harus bersikap tegas terhadap dunia hanya untuk menjadikannya sebagai ladang di mana kita menanam berbagai amal baik untuk dipanen nantinya di akhirat. Artinya, keindahan dan kekayaan hanyalah siulan belaka. Sebab, itulah adalah lintasan namun menjadi ujian bagaimana kita mensikapinya. Lebih baik hidup apa adanya namun kita dalam posisi berbakti kepada Allah, bukan sebaliknya. Allah berfirman, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun dia akan melihat balasannya pula. Dengan begitu, sebagaimana akhirat harus dipersiapkan, dunia juga harus dijadikan tempat mempersiapkan hidup di akhirat kelak.